Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan tentang logika matematika. Nah, untuk pendahuluannya ya, apa itu logika? Jadi, logika itu dapat dinyatakan suatu kenyataan ya, bahwa merupakan suatu kenyataan penalaran dan argumentasi itu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Cuman dalam kehidupan sehari-hari kita tidak tahu apakah suatu penalaran atau argumen yang kita sampaikan pada teman, masyarakat, atau saudara itu dapat dikatakan memiliki arti valid atau sahih, ibaratnya seperti itu ya. Nah, apakah argumen tersebut bisa dinilai kebenarannya atau tidak, begitu ya. Jadi dalam matematika suatu pernyataan ya atau penalaran yang bersumber dari pikiran kita yang nantinya akan digunakan untuk menarik suatu kesimpulan melalui berbagai argumen-argumen yang ada, itu nantinya akan dianalisis ya kebenarannya ya dengan cara menarik suatu kesimpulan dari berbagai macam pernyataan sehingga membentuk suatu argumen yang di dalamnya juga mengandung kesimpulan yang mana di dalam argumen yang sudah terdapat suatu kesimpulan dari suatu penalaran tersebut akan dikaji untuk berpikir secara sahih atau valid gitu ya. Jadi tidak semua pernyataan atau argumen itu dapat dikatakan valid atau sahih secara matematika. Sehingga dalam materi ini kita akan membahas bagaimana suatu pernyataan, suatu argumen itu bisa bernilai, maksud saya itu dapat diketahui nilai kebenarannya. Ya. Nah, definisi logika. Jadi logika itu secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya logos, yaitu berpikir ya atau perkataan sebagai pernyataan suatu pikiran. Jadi ini istilahnya itu pernyataan ya, bukan suatu pendapat. Ya, jadi pernyataan itu beda dengan pendapat ya. Dalam arti luas, secara arti luas ya, merupakan cabang filsafat yang membahas tentang prinsip dan norma penurunan kesimpulan yang valid atau sahih. Nah, logika secara ilmu matematika artinya ragam logika yang mengkaji penalaran secara benar dengan menggunakan metode matematika dalam bentuk lambang-lambang yang khusus dan cermat. Jadi dalam logika matematika kita banyak sekali menggunakan lambang ya. Dan itu lambangnya apa atau lambangnya apa, jika maka lambangnya apa, itu nantinya akan membantu kita dalam proses membentuk suatu argumen dari berbagai macam pernyataan yang ada, sehingga nantinya akan diketahui kesimpulan yang valid dari argumen itu seperti apa. Nah, ini ada suatu kalimat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu ada 4 macam. Yang pertama itu adalah kalimat pernyataan, pertanyaan, perintah, dan permintaan. Sudah saya sesuaikan berdasarkan warna ya. Kenapa nomor 1 ini disebut dengan pernyataan? Maaf, disebut dengan pertanyaan karena ini ada tanda tanya yang pertama, kemudian ada kata tanya. Kerjakan soal-soal, ini merupakan kata perintah ya, karena ada tanda perintah ya, atau kata perintah kerjakan. Tolong antarkan buku ini ke rumah kakak, juga permintaan ya. Nah, kemudian untuk nomor 4 sampai nomor 7 ini adalah kalimat pernyataan. Cuman kita tidak tahu pernyataan ini benar atau salah ya. Jadi pernyataan itu ciri-cirinya bisa dinilai kebenarannya ya dengan cara mengetahui benar atau salah dari pernyataan itu, karena tidak semua pernyataan itu bernilai benar. Jember adalah kota yang ada di Jawa Tengah. Berarti ini adalah pernyataan, cuman pernyataannya itu adalah salah ya. Semua manusia akan mati. Jadi benar. Ini fakta ya. Masjid Istiqlal terletak di Jakarta. Ini juga benar. Artinya ini adalah pernyataan. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Ini juga
pernyataan benar ya, karena sudah diuji ya. Nah, yang nomor 8, Aisyah adalah gadis yang ramah dan sopan. Ini adalah bukan suatu pernyataan. Kenapa? Karena tidak semua orang ya di dunia itu tahu kalau Aisyah itu memang gadis yang ramah atau sopan. Mungkin hanya orang tuanya atau kerabat dekatnya yang tahu kalau Aisyah itu memang ramah dan sopan. Ini adalah suatu pendapat ya, karena sifatnya itu adalah subjektif ya. Jadi untuk yang nomor 4 sampai nomor 7 ini adalah kalimat pernyataan karena bersifat konsisten ya. Konsisten itu misalkan ya, semua manusia akan mati, kan konsisten. Tidak ada manusia yang tidak mati. Ya, Masjid Istiqlal terletak di Jakarta, konsisten ya. Sampai kiamat juga ada di Jakarta ya, kecuali dipindah. Nah, kalimat-kalimat yang dapat ditentukan benar atau salah ya, tetapi juga bisa keduanya, bisa ditentukan benar salahnya, maksudnya bisa benar dan juga bisa salah. Dan kalimat-kalimat yang tidak dapat ditentukan benar dan salahnya tidak dikenal dalam bahasa Indonesia ya. Jadi ini maksudnya penjelasan dari nomor 8. Karena Aisyah adalah gadis yang ramah dan sopan, ini bisa dinilai benar, juga bisa dinilai salah, atau bisa dinilai kedua-duanya, bisa benar, bisa salah ya, tergantung siapa yang menilainya ya. Karena sifatnya subjektif. Nah, dalam matematika ya, kita sudah belajar tadi ya bahwa pernyataan itu sifatnya konsisten dan koherensi. Nah, matematika disusun berdasarkan teori koherensi. Koherensi itu kan konsisten ya. Jadi kalau ada istilah koherensi itu pasti adalah suatu pernyataan. Cuman kalimat pernyataan itu ada dua, ada kalimat terbuka dan ada kalimat tertutup. Kalau yang terbuka itu kalimat yang memiliki satu variabel ya, atau lebih. Nah ini misalkan X, kita tidak tahu X ini apa, bisa saya isi 1, atau saya isi 2, tergantung. Ternyata X ini sudah ditentukan, X adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat misalkan ya 1, 2, bahkan ada yang 0, ada yang minus. Itu kan bilangan bulat. Ya, misalkan bilangan bulat ini saya isi 1, 1 tambah 5. Apakah sama dengan 10? Kan 0. Kan salah ya. Saya 1 tambah 5 itu 6. Berarti misalkan X ini saya isi 1, berarti pernyataan ini adalah salah. Tetapi misalkan X ini saya isi 5, ya, berarti 5 tambah 5 itu adalah 10. Berarti pernyataan ini bernilai benar. Jadi pernyataan ini bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah ya jika peubahnya ini atau variabelnya sudah bisa ditentukan. Ya, biasanya ini selalu ditentukan. Ya, variabelnya itu pasti ditentukan. X adalah bilangan bulat atau X adalah bilangan asli atau X adalah bilangan real. Ini adalah makanan kesukaanku, itu juga pernyataan. Ya, kenapa? Karena ini kesukaanku ya. Walaupun ini itu tidak jelas. Misalkan saya menunjuk ini kesukaanku, tetapi saya menentukan dengan cara menunjuk. Misalkan ya ikan gurami adalah yang satu adalah ikan gurami. Berarti variabel atau ya maksud saya tuh variabelnya itu bisa diketahui dengan cara ditunjuk ya, ditunjuk makanan itu. Ini makanan saya menunjuk ikan gurami. Ikan gurami ini adalah makanan kesukaan. Benar, asalkan sudah ada ada variabel yang sudah ditentukan. Dan kalimat tertutup itu adalah kalimat yang dapat diketahui benar atau salahnya dan mana kalimat tidak memiliki variabel. Ya, sehingga kalimat tertutup ini disebut dengan pernyataan ya, karena kalimatnya mempunyai dua kemungkinan yang pasti, baik itu benar atau salah, tetapi tidak mungkin keduanya ya. Ini contohnya ya, kampus UIN Syahid terletak di Jakarta. Ini adalah pernyataan yang ini adalah contoh pernyataan ya yang benar ya. Jadi misalkan ini adalah pernyataan tunggal ya, kampus UIN Syahid Hidayatullah terletak di Jakarta. Anda tulis saja benar ya.
Ini adalah pernyataan yang benar. Bendera Indonesia adalah berwarna putih. Ya, ini pernyataan, tapi pernyataannya itu benar ya. Nah, ini bilangan X, bilangan positif X, sehingga 3X ditambah 10 adalah 4. X ini adalah bilangan positif, kamu tentukan saja, misalkan 1. Ya, 3 ditambah 10 adalah 4. Ya, kemudian salah. Misalkan X-nya ini 10, 30 ditambah 10 adalah 4. Jadi bilangan positif itu kan minimal 1. Kita pakai angka 1, 3 tambah 10 itu kan 14. Ini jawabnya 4. Berarti ini tetap pernyataan, ya, kalimat terbuka, tetapi yang nilainya salah, ya. Pernyataan dalam kurung salah, gitu ya. Ini pernyataan dalam kurung benar. Buku matematika dasar Amir hilang. Nah, ini pernyataan apa bukan? Buku matematika dasar Amir hilang. Nah, ini tergantung keadaan ya. Misalkan saya cek ke rumahnya, ternyata buku matematika Amir itu hilang, berarti benar. Ini adalah pernyataan yang benar. Tetapi kalau saya cek, ternyata Amir bohong, berarti ini tetap pernyataan tetapi salah, gitu ya. Dan seterusnya. Ini bukan pernyataan ya, ini bukan pernyataan ya. Elisa gadis yang pandai juga bukan. Ibu Azizah adalah salah satu tenaga pengajar. Ini juga pernyataan ya, karena fakta ya. Nah, sebutkan di antara kalimat berikut manakah yang termasuk pernyataan. Ini sudah saya jelaskan ya waktu kuliah. Silahkan Anda buat latihan ya di rumah. Yang sulit itu yang mana? Sudut-sudut yang bertolak belakang sama besar. Jadi misalkan ada sudut yang bertolak belakang, ya ini namanya bertolak belakang. Apakah sama besar? Benar ya. Jadi misalkan pertanyaannya sebutkan di antara kalimat berikut manakah yang termasuk pernyataan. Berarti Anda langsung sebutkan pernyataan ya. Kalau ditanya alasannya, ini kalimat pernyataan terbuka gitu ya, terbuka, tulis saja terbuka. Ini bukan pernyataan, misalkan ya, bukan pernyataan dan lain-lain. Kalau ini sudut bertolak belakang, ini juga pernyataan, tetapi benar ya, nilai kebenarannya itu adalah benar. Materi matematika adalah sulit. Nah, ini kan subjektif. Ada yang berpendapat mudah, ada yang berpendapat salah. Berarti ini bukan pernyataan. Hari ini hujan. Nah, ini kita tergantung keadaan. Kalau misalkan hari ini memang hujan, berarti kan fakta. Berarti ini adalah pernyataan. Tetapi kalau ternyata tidak hujan, ya ini tetap pernyataan, cuman bernilai salah. Jadi kita melihat kondisinya saja ya. Nah, notasi dan nilai kebenaran suatu pernyataan itu biasa dinotasikan dengan benar dan salah. Kalau pernyataannya itu benar, maka kita tulis benar atau true ya. Kalau pernyataannya salah, ditulis salah atau false. Nah, suatu cara untuk menyederhanakan kalimat logika dalam suatu pernyataan biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, PQRS, dan seterusnya. Jadi misalkan ada suatu pernyataan ya, jika hari ini hujan, maka tanaman basah misalkan. Jadi jika hari ini hujan, itu P ya, pernyataan satu, maka tanaman basah itu Q. Makanya. Dan sering terjadi pada musim hujan itu R. Jadi PQRS ini adalah bentuk dari pernyataan-pernyataan yang berbeda dalam suatu argumen ya. Nah, ciri dari suatu pernyataan ya, kebenaran dari suatu pernyataan itu biasanya bersifat faktual dan logis ya. Hari ini hari Selasa dan cerah. Saya belajar matematika dasar. Dalam 7 hari ada dalam 7 hari ada 7 hari dalam seminggu. Ya, itu kan faktual dan logis. Nah, ini adalah suatu cara dalam merangkai dasar untuk kalimat majemuk. Jadi, kalau Anda melihat contoh kalimat ini semuanya ini adalah kalimat tunggal.
Ya. Nah, bagaimana kalimat tunggal itu bisa kita rangkai menjadi kalimat majemuk? Ya, jadi misalkan saya pergi ke pasar atau ke perpustakaan, misalkan ya, Ibu pergi ke pasar dan Ani pergi ke sekolah, itu adalah kalimat majemuk ya, karena ada imbuhan dan. Ya, jadi ciri kalimat majemuk itu memiliki suatu kata penghubung, ya, contohnya dan, atau jika maka, jika dan hanya jika. Ya. Kalau ingkaran ini adalah bukan kalimat majemuk. Jadi nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk itu bisa dilihat, bisa kita tentukan dengan mengetahui nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan tunggalnya atau kata hubung apa yang kita gunakan. Ya. Ini adalah suatu cara untuk menentukan nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan majemuk. Nah, saya bahas yang pertama, negasi atau ingkaran. Jadi negasi itu lambangnya seperti ini ya, bacanya negasi. Nah, negasi itu adalah kebalikan dari suatu pernyataan. Nah, jika ini misalkan ini P ya, ini pernyataan satu. Pernyataan satu misalkan memiliki nilai kebenaran B. Contohnya apa? Contohnya Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Kan benar. Benar. Negasinya adalah salah. Kalau benar berarti negasinya salah. Kan kebalikannya. Bandung bukan ibu kota Jawa Barat. Atau tidak benar. Jadi tidak benar Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Bisa bukan atau tidak benar. Itu adalah ciri-ciri dari negasi atau ingkaran. Nah, jika pernyataan awalnya itu salah, misalkan semua bilangan prima adalah ganjil, itu kan salah. Karena ada bilangan prima yang genap gitu ya. Kan salah ya. Maka pernyataannya itu, maaf ya, maka negasinya itu kita benarkan nilainya ya. Misalkan tidak benar bahwa semua bilangan prima adalah ganjil. Ini kan tidak benar ya. Atau ada bilangan prima yang tidak ganjil. Jadi ada tidak atau ada kata tidak benar atau bukan. Itu adalah ciri-ciri dari negasi. Ini contohnya apa? Negasi dari pernyataan berikut. Nah, sebelum kita mengetahui negasi, apa negasi dari pernyataan berikut? Sebelum Anda membuat negasinya, kita harus mengetahui nilai kebenaran dari pernyataan tersebut. Misalkan, 5 tambah 15 sama dengan 10. Ini adalah benar. Ya, benar. Nah, maka negasinya itu adalah salah. Nah, Anda buat saja negasi dari nomor 4 ini adalah 5 tambah 15 tidak sama dengan 20. Seperti itu ya, ini negasinya. Nah, bilangan 144 habis dibagi 15. Ini kan salah. Nah, salah ya. Berarti negasinya itu adalah benar. Bilangan 144 tidak habis dibagi 5. Begitu ya. Jadi cara menentukan kalimat negasinya, Anda harus tahu nilai kebenaran pernyataan ini itu apa, benar atau salah. Baru Anda harus buat negasinya. Kalau salah benar. Baru Anda sudah membuat kalimatnya. Buat ditulis ya. Bilangan 144 tidak habis dibagi 5. Nah, konjungsi lambangnya seperti ini ya. Bacanya adalah dan. Ini adalah tabelnya. Ya. Kemudian kata konjungsi itu sebenarnya tidak hanya dan, ada tetapi, walaupun, meskipun, sedangkan, dan namun. Nah, ini contohnya ya. 15 adalah bilangan genap. Benar atau salah? Benar kan? Benar. Maaf. 15 genap atau salah? Ganjil ya. Salah berarti ya. 15 adalah bilangan genap. Salah. Dan habis dibagi 5. Nah, ini benar ya. 15 kan habis dibagi 5. Jadi salah benar. Salah benar. Maka kebenaran dari pernyataan nomor 1 itu adalah salah. Ya. Ini nilai kebenarannya adalah salah. Jadi kalau pada konjungsi ini kalimatnya itu akan memiliki nilai benar
jika kedua kalimatnya tersebut bernilai benar. Ya. Mana yang bernilai benar? Contohnya itu ini ya. Indonesia adalah negara berbentuk republik, ini kan benar. Dan penduduknya lebih dari 200 juta, ini benar. Sehingga nilai kebenarannya itu adalah benar, seperti itu ya. Nah, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Sebelum menentukan nilai kebenaran pada pernyataan majemuk ini, kalian harus menentukan nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan. Ya, Borobudur terletak di Jawa Tengah. Ini berarti benar ya. Nah, dan 2 tambah 5, 2 tambah 3 adalah 5 benar. Berarti nilai kebenaran dari pernyataan nomor 1 ini adalah benar, gitu ya. Dan untuk contoh ke bawahnya ya, sudah saya jelaskan saat kuliah. Disjungsi. Disjungsi itu adalah atau ya, lambangnya seperti huruf V kecil. Nah, adalah suatu pernyataan ya, yang mana ini ya, disjungsi ini kalau kita melihat dari rumus itu ada 2. Ini ada rumus disjungsi inklusif ya, ini inklusif ya, yang ini eksklusif. Eksklusif. Nah, pada rumus matematika, pada logika matematika ya, yang paling sering digunakan ini yang inklusif. Yang ini yang rumus pertama ya. Nah, contohnya ya, Pak Rudi berlangganan majalah atau koran. Nah, ini tergantung keadaannya ya. Tergantung keadaan. Misalkan Pak Rudi memang berlangganan majalah setiap harinya, berarti benar. Atau Pak Rudi itu dalam setiap harinya juga berlangganan koran, dua-duanya misalkan ya. Jika Pak Rudi berlangganan majalah dan koran, maka pernyataan ini bernilai benar-benar. Sehingga nilai kebenaran dari pernyataan majemuk ini adalah benar ya. Namun, jika Pak Rudi hanya salah satu, Pak Rudi berlangganan majalah benar, tetapi tidak berlangganan koran misalkan ya. Korannya tidak, berarti benar salah. Benar salah itu benar gitu ya. A irisan B beranggotakan semua elemen yang menjadi anggota A. Benar ya, jadi anggota A ini benar, atau anggota B benar. Benar-benar juga memiliki nilai kebenaran benar. Ya. 15 adalah bilangan genap. Salah ya. Atau bilangan prima. Benar. Salah, benar, itu adalah benar. Nah, ini untuk yang rumus eksklusif, ini rumusnya kan benar-benar salah ya. Jadi kita mengacu ke ini ya, untuk rumus-rumus disjungsi setelah pertemuan ini, jika ada disjungsi, ada tanda ini, Anda mengacu ke rumus ini ya. Nah, kenapa tidak menggunakan rumus ini? Karena rumus ini jarang digunakan. Biasanya digunakan untuk kalimat-kalimat yang kondisinya itu saat ini ya. Contohnya begini, misalkan ya, Pak Rudi saat ini ada di Jember atau ada di Bandung. Nah, Pak Rudi saat ini ada di Jember atau ada di Bandung. Jadi kan pernyataannya itu hanya satu. Kalau ada di Jember, ya tidak mungkin ada di Bandung. Tidak mungkin Pak Rudi itu ada di Jember sekaligus ada di Bandung dalam kondisi yang sama. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi pernyataan S ini itu hanya terjadi jika pernyataannya itu mengungkapkan saat ini atau sekarang ya, dalam waktu yang bersamaan. Nah, kalau Pak Rudi berlangganan majalah atau koran, ini kan tidak ada kata sekarang, saat ini. Bisa setiap harinya, tiap minggunya hampir, atau sudah bertahun-tahun ya. Nah, ini tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Nah, nilai kebenaran dari pernyataan berikut misalkan, kemana contohnya ya? Segitiga sama kaki mempunyai sudut yang sama besar. Segitiga sama kaki memiliki sudut yang sama besar. Salah ya. Atau segitiga sama kaki memiliki sudut 45 derajat. Nah, misalkan ya.
segitiga sama kaki itu kan begini. Ya. Sudut yang sama itu hanya yang di bagian bawah. Ini sama ya. Ya. Jadi pernyataan ini salah. Apakah segitiga sama kaki memiliki sudut 45? Jika salah satu dari sudut ini memiliki 45, satu antara misalkan di sini ya 45. Nah, kalau sudut segitiga secara keseluruhan kan 180. Ya, misalkan dibagi 3 itu kan ini 60, ini 60, ini 60. Tidak mungkin ya, tidak mungkin ini 60, 60, 60. Pasti lebih besar. Ini pasti lebih besar ya, karena yang di atas ini sudutnya pasti lebih kecil dari 60. Pasti di sini dan di sini itu sudutnya pasti lebih besar dari 60. Ini lebih kecil dari 60. R ya. Cek di Google atau di referensi lain ya. Min 3 lebih besar dari 2. Benar atau salah? Salah. Atau X kuadrat, di mana X adalah semua anggota bilangan real. Bilangan real itu kan banyak, ada yang rasional, juga ada yang irasional. Misalkan X-nya ini 1. Ya, misalkan realnya ini 1. 1 dikuadratkan lebih besar dari 1. Tidak bisa, misalkan 2. 2 kuadrat 4. 4 lebih besar dari 2. Ya. Misalkan ini 2. 2 dikuadratkan kan 4. 4 lebih besar dari 2. Berarti salah. Salah-salah berarti salah ya. Nah, implikasi. Implikasi itu tandanya adalah seperti ini. Tanda panah yang artinya jika, maka. Ya. Jadi, implikasi itu jika ada dua premis atau dua pernyataan, ya, maka nilai implikasinya itu akan bernilai benar semuanya, kecuali premis yang pertama itu benar, yang kedua itu adalah salah. Dan misalkan pada contoh ini, jika Budi lulus ujian, maka Budi akan membeli sepeda. Nah, ini harus dibuktikan melalui 4 fakta. Ya. Melalui 4 fakta bagaimana? Ini diuji, benar-benar. Berarti Budi lulus ujian dan Budi membeli sepeda, berarti benar ya. Nah, misalkan Budi lulus ujian, tetapi Budi tidak membeli sepeda, benar salah? Salah ya. Budi tidak lulus ujian, tetapi Budi membeli sepeda, berarti salah, benar, benar. Ya. Budi tidak lulus ujian dan Budi tidak membeli sepeda, benar. Jadi ini kalimatnya ya. Jadi kalau kita simpulkan ya ini ya, fakta 1 sampai fakta 4 ternyata menunjukkan bahwa Budi membeli sepeda tersebut tidak dipengaruhi oleh lulus dan tidaknya pada saat ujian. Ya. Baik Budi itu lulus ujian atau Budi itu tidak lulus ujian tetap membeli sepeda. Itu maksudnya ya. Dari satu pernyataan ini. Itu kalau ada implikasi. Contohnya, jika 3 lebih besar dari 2, benar. Maka 6 lebih besar dari 4, benar. Benar tambah benar, benar, benar. Ini kebetulan sudah saya jawab ya. Tentukan nilai kebenaran kan, perintahnya berarti pernyataan 5 benar dan seterusnya. Biimplikasi yang terakhir ya. Biimplikasi ini adalah suatu pernyataan majemuk yang disusun dari 2 pernyataan sama ya, P dan Q, yang artinya jika dan hanya jika. Notasinya adalah tanda panah yang sama arah. Maksudnya P ini ya, ini nilainya harus sama arah. Jika P maka Q, jika Q maka P. Ya. Jadi tidak mungkin jika P maka Q saja. Jadi Q ini juga harus sama dengan P. Maksud saya Q ini juga harus memiliki sifat yang berhubungan atau harus sinkron dengan yang P. Maka hal itu dikatakan benar. Ya. Jadi rumusnya ini ya. Pada biimplikasi,
kalimat majmuk itu akan bernilai benar jika premisnya, jika pernyataannya itu benar-benar atau salah-salah. Ya. Contohnya, 1 adalah bilangan prima, benar atau salah. Dan jika 7 bukan bilangan prima. Ya. 1 bilangan prima, benar atau tidak? Dan hanya jika 7 bukan bilangan prima. 6 habis dibagi 3. 6 habis dibagi 3. Benar, kan ya? 6 habis dibagi 3, benar. Jika dan hanya jika 4 bilangan ganjil. Salah. Ya, gitu aja ya. Benar, salah. Berarti benar, salah. Artinya salah. Ini sudah saya jelaskan semua ya waktu kuliah. Nah, tentukan nilai kebenaran dari kalimat berikut. Nah, ini saya jelaskan dulu. Arti dari bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari 1, ya. Jadi bukan 1. Jadi bilangan prima itu bukan 1 dan habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri, ya. Jadi habis dibagi 1 itu habis, ya, dan bilangan itu sendiri. Ya. Nah, pada bilangan prima ini terdapat banyak komponen. Ya. Yang pertama, macam-macam bilangan itu ada bilangan asli, bilangan bulat, rasional, dan irasional. Jadi kalau pada bilangan asli, ini pada cakupannya asli itu yang lebih kecil. Dari 1, 2, 3. Bilangannya itu positif, ya. Dimulai dari 1 sampai tak terbatas. Itu adalah bilangan asli. Kemudian kalau bilangan bulat, itu ada bilangan bulat yang negatif, positif, dan juga ada yang 0. Itu adalah bilangan bulat. Ya. Kalau bilangan kalau bilangan real ini terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Ya. Kalau pada bilangan rasional, ya, gini ya, I dilambangkan dengan istilah A per B. Ya. Yang mana ini ya termasuk 2 bilangan ini merupakan elemen dari bilangan bulat, ya, tetapi tidak sama dengan 0. Ya, jadi bilangan rasional itu bukan 0, ya, dan bisa disimbolkan dengan A per B. A per B, misalkan 10 bagi 2 berapa? 10 bagi 2 itu adalah 5, ya. Nah, kemudian misalkan lagi berapa? 5 bagi 2. 5 bagi 2 itu kan berapa? 2,5. Nah, 2,5 itu juga termasuk rasional walaupun ada komanya. Tetapi kan angkanya itu kan apa ya? Sudah ditentukan 2,5. Tidak mungkin setelah 5 itu ada angka lagi, ya. Beda dengan yang irasional. Kalau yang irasional, contoh bilangan irasional, ya, akar 2, coba dicek dengan kalkulator. Itu kan angkanya misalkan ya 1,4, kan ya. 1,4 sekian banyak, ya. Nah, sama dengan pi itu ya, pi yang merupakan rumus pada lingkaran itu kan biasanya dilambangkan dengan 22/7. Ya, 22/7 itu merupakan bilangan irasional, ya, karena hasilnya 22/7 ini kan dapat 3,14, ya. 1,14, tapi setelah angka 4 ini kan banyak sekali. Tidak terbatas. Jadi irasional itu tidak terbatas angkanya 1, sekian gitu, ya. Dan kadang kita bulatkan. Tapi kalau yang rasional ini walaupun ada komanya, ya, ada angka desimalnya, cuman itu sudah 2,5. Jadi cakupannya itu lebih sedikit. Ada satu angka di depan angka koma atau 2. Jadi tidak terbatas seperti pada yang irasional tadi, ya. Itu adalah contoh bilangan prima, ya. Bilangan prima, maaf ya, contoh macam-macam bilangan. Karena tadi pada kalimat ini banyak sekali pernyataan terkait dengan
bilangan prima ya. Jadi ini misalkan ya, 2 adalah bilangan prima, itu benar. Jika dan hanya jika 2 adalah bilangan genap. Benar-benar benar ya. X adalah bilangan ganjil. Jika dan hanya jika X kuadrat ini X kuadrat. Jika dan hanya jika X kuadrat adalah bilangan ganjil. Oh, ganjil. Misalkan 1 ya, 1. 1 dikuadratkan tetap 1 kan. Nah, berarti benar-benar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada logika 1. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa di wapri ya, lewat WhatsApp juga bisa. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.